menyembuhkan dunia. Kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Memang agak banyak Bapak Ibu ya, 22 ayat, tetapi kita akan baca bergantian. Ini khotbahnya bersambung Bapak Ibu. Jadi karena saya baru pertama kali lagi khotbah di tempat ini, jadi saya khotbahnya sudah dari Jumat Agung. Ya, jadi lanjut terus Bapak Ibu dari Yohanes dan masuk ke Kisah Para Rasul 1 sudah selesai, Kisah Para Rasul 2 sudah selesai, minggu lalu baru selesai Kisah Para Rasul 3, di mana itu menceritakan tentang Petrus. Ya, kita tahu Bapak Ibu, setelah Pentakosta, ya salah satu dari murid-murid Yesus namanya Petrus, saudara, dia itu benar-benar hidupnya dipulihkan Tuhan, diubahkan. Yang tadinya menyangkal Yesus, yang tadinya Petrus adalah orang yang mengkhianati Yesus, ketika Yesus beri dia kesempatan, ya Petrus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Petrus hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya apa? Ketika Pentakosta, semua murid-murid dipenuhi Roh Kudus, terutama termasuk dengan Petrus, saudara. Hidupnya apa? Dipulihkan Tuhan, hidupnya berubah. Ya, ada keberanian. Setelah Pentakosta, murid-murid itu semua apa? Hidupnya dipenuhi Roh Kudus sehingga ada keberanian. Salah satunya Petrus. Kita ingat saudara, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang menerima diri, dibaptislah. Beri tepuk tangan luar biasa. Artinya ada perubahan. Ya, jadi apa saudara? Petrus bukan hanya itu saja. Setelah Petrus yaitu berkhotbah, banyak orang-orang menerima Yesus, ada semakin keberanian lagi. Tuhan pakai dengan lebih lagi saudara. Apa yang Tuhan pakai? Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Itu kemarin saya baru bahas di Kisah Para Rasul 3. Nanti Bapak Ibu bisa baca di situ ayat 1 sampai 10. Ya, judul perikopnya Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Ya, dan lanjut lagi di ayat yang ke-11 sampai ayat 26 itu tentang apa? Petrus yaitu berkhotbah di depan Serambi Salomo. Ya, jadi ada seorang yang lumpuh sejak lahir Bapak Ibu. Ya, seorang yang lumpuh sejak lahir ini meminta belas kasihan. Bahasanya di dalam Alkitab situ, nanti Bapak Ibu kalau ada waktu luang nanti di rumah bisa baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 ya sampai akhir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tahu ceritanya seperti itu. Jadi ada seorang lumpuh dari lahir, dia minta sedekah. Hanya meminta sedekah setiap hari di depan pintu Gerbang Indah. Kenapa saudara di depan pintu Gerbang Indah? Karena di situ tempat yang paling strategis. Orang lalu lalang. Setiap hari banyak sekali aktivitas orang lewat sana. Untuk apa saudara? Salah satunya pergi ke Bait Allah. Nah, orang yang lumpuh ini mengharapkan sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, ya, ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang lumpuh ini melihat dia, menatap Petrus. Berharap apa? Berharap dapat sedekah. Dapat pada zaman dulu tuh emas dan perak. Tetapi ketika dia ketemu Petrus, Petrus menatap orang lumpuh ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Yang aku punya kuasa nama Yesus. Berjalanlah. Seketika itu juga yang lumpuh dari lahir berjalan Bapak Ibu. Beri tepuk tangan yang kasih. Nah, sehingga mujizat yang dilakukan Petrus itu jadi viral. Bahasa sekarangnya itu viral. Kalau yang lagi rame gitu apa-apa jadi sekarang apa? Namanya viral. Menarik perhatian orang tuh lagi viral. Itu viral kalau zaman sekarang. Ternyata zaman dulu udah begitu, ada juga viral. Ketika orang yang lumpuh dari lahir ya itu berjalan. Bahkan apa? Dia kegirangan, dia loncat-loncat. Nanti saudara baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Dia loncat-loncat, dia memuji Tuhan, dia bergirang, bergembira, bersuka cita. Nah, orang yang lewat situ kan banyak. Pada bingung, itu kenapa sih? Kok rame-rame, kok semua pada ngerumunin dia, kenapa? Oh, itu yang lumpuh dari lahir, jalan sekarang. Hah? Kok bisa? Hah? Siapa yang nyembuhin? Itu ada namanya Petrus. Oh, pada dikerumunin saudara. Orang pada ngerumunin Petrus. Jadi viral. Dikasih tahu lagi kemana-mana. Dikasih tahu lagi kemana-mana. Ya, dulu kan belum ada IG. Apa-apa bisa apa? Langsung IG live. Nah, ini langsung live. Itu yang lumpuh jalan. Ya, dulu belum begitu Bapak Ibu. Belum canggih. Tapi dari mulut ke mulut saudara. Ya, nah akhirnya udah saudara. Sehingga apa? Mereka pada ngikutin Petrus. Ngikutin Petrus kenapa? Pengen tahu nih Petrus manusia apa sih? Kok bisa nyembuhin orang?
Ya, makanya Petrus khotbah di depan Serambi Salomo untuk apa? Untuk memberitahukan atau mengklarifikasi bahwa mujizat lumpuh berjalan ini bisa terjadi bukan karena aku, tapi karena kuasa nama Yesus. Beri tepuk tangan guys. Nah itu loh yang mau dijelasin Petrus sama Yohanes, Bapak Ibu. Ini gambaran sedikit aja, nanti biar kita bisa lanjut ke ayatnya Kisah Para Rasul 4, biar Bapak Ibu ada gambaran. Karena di Kisah Para Rasul 4, ketika Petrus sedang khotbah di depan Serambi Salomo, sedang menceritakan Yesus, sedang bersaksi, sedang berkhotbah, menceritakan kuasa nama Yesus, dia ditangkap. Nah ini di ayat yang keempat ini saudara, Kisah Para Rasul 4 ini, dia ditangkap. Artinya apa saudara? Untuk kita hidup dalam kebenaran ada ancaman, seringkali ada intimidasi. Untuk kita hidup taat sama Tuhan bukan kepada dunia, seringkali gak disukai, seringkali mendapat apa? Mendapat penolakan saudara. Tetapi kita akan belajar dari Petrus, walaupun dia diancam, walaupun dia dianiaya, walaupun ada penangkapan, ada penolakan, dia tetap taat kepada Tuhan bukan kepada dunia. Inilah hidup dalam kebenaran yang selalu diajarkan oleh mendiang pendeta Pariaji, selalu diajarkan oleh Ibu Gembala Sidang. Untuk apa saudara dan saya harus hidupnya takut akan Tuhan? Katakan amin saudara. Ya, jadi setelah itu orang berbondong-bondong, banyak mau tahu Petrus, tapi puji Tuhan si Petrus tahu diri Bapak Ibu. Petrus apa Bapak Ibu? Tahu diri. Karena banyak orang ya udah dikasih kesempatan, banyak orang udah apa ibaratnya udah dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Tapi nggak mau sungguh-sungguh. Petrus sungguh-sungguh, tahu diri dia. Ketika dia apa? Dikasih kuasa sama Tuhan, dikasih segala-galanya sama Tuhan, bisa nyembuhin orang, khotbah di depan 3.000 orang, jangankan ribuan, waduh banyak. Petrus dulu udah biasa khotbah di depan banyak orang, saudara. Biasanya kalau orang yang khotbah di depan banyak orang, jatuh-jatuhnya sombong, ngerasa saya, tepuk dada, lama-lama batuk juga, saudara. Karena kekencangan tepuk dadanya nggak boleh. Ya, Petrus, tapi Petrus enggak, saudara. Ini kita belajar loh. Petrus dulu sekali khotbah ribuan orang. Ya, bayangin saudara. Nah, udah gitu saudara, dia tuh nggak lupa diri bahwa dia menyembuhkan. Dia baru nyembuhin loh orang yang lumpuh. Bisa aja kan? Akulah yang menyembuhkan dia. Bisa aja. Tapi dia nggak begitu. Tapi dia menceritakan bahwa bukan aku, tapi yang menyembuhkan orang lumpuh ini kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama. Ini luar biasa. Belajar apa dari Petrus? Dia punya kerendahan hati loh Bapak Ibu. Ini harus kita pelajari. Kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya setiap Bapak Ibu saudara saya, kita dipakai Tuhan luar biasa. Hidup kita penuh kuasa, hidup kita penuh mujizat. Tapi jangan membuat kita sampai lupa diri. Ya, jangan membuat kita menjadi sombong. Sebaliknya supaya kita rendah hati. Ya, nah ini Petrus lakukan dengan Yohanes. Sehingga apa? Dia dikerumuni oleh ahli-ahli Taurat. Ya, mau dipenjarakan saudara, mau dicari-cari kesalahan. Karena apa? Karena dia pengikut Yesus. Selalu pengikut Yesus itu selalu ada tantangan, ada persoalan. Sama kayak Bapak Ibu hari ini ikut Yesus, ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan. Supaya apa? Supaya saudara bisa melihat mujizat yang besar, supaya saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau nggak ada masalahnya, bagaimana mujizat mau terjadi? Kalau nggak ada tantangannya, nggak ada kesulitannya, bagaimana saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Ya, makanya kita akan lihat belajar ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Nanti ayat 22 kita baca sama-sama. Ya, jadi saya udah jelasin dulu kurang lebih seperti itu ya, di Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2, dan ini masuk Kisah Para Rasul 4 ya. Yang sudah di sana, yang siap baca katakan aku pasti diberkati Tuhan. Saya bacakan pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Dua-dua sama-sama. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Katakan amin dulu saudara. Nah, yang barusan kita baca ayat 1-22 ini menceritakan yang tadi saya jelaskan di awal saudara, bahwa ketika Petrus dan Yohanes sedang berkhotbah di Serambi Salomo untuk menceritakan kuasa nama Yesus atas mujizat dari orang lumpuh yang berjalan ini, ternyata apa? Ada orang-orang yang mengerumuni dia, menangkap dia saudara, mau mencari-cari kesalahan dia. Ya, dengan alih-alih apa? Sebagai pengikut Yesus, ya dia memberitakan nama Yesus sama seperti gurunya. Dulu kan Yesus juga seperti itu, memberitakan Injil, malah ditangkap, malah disalah-salahin, malah difitnah, malah dicari-cari apa kekurangannya saudara. Nah, Petrus dan Yohanes mengalami seperti ini. Artinya apa? Dalam dia melayani Yesus, mengikut Yesus, mengiring Yesus, ancaman, intimidasi selalu ada saudara. Coba slide selanjutnya kita lihat keterangannya. Meskipun menghadapi ancaman dan intimidasi, mereka tetap teguh dalam iman mereka dan terus memberitakan Injil. Jangan takut terhadap intimidasi dari dunia ini. Ketika kita hidup dalam kebenaran, akan ada banyak intimidasi. Tetaplah bergerak dalam integritas. Katakan amin dulu saudara. Karena orang-orang yang hidupnya dalam integritas, orang-orang tersebut tidak akan terpengaruh dengan intimidasi, dengan ancaman apapun saudara. Ya, orang-orang yang integritas itu apa? Hidupnya dalam kebenaran, hidup yang jujur, hidup yang takut Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh, suka berdamai dengan semua orang, tidak mencari yaitu istilahnya permusuhan, tidak mencari perselisihan. Nah ini saudara, integritas sangat penting. Kenapa? Gembala sidang selalu mengingatkan agar kita, tadi dibacakan suara gembala, agar kita hidup yang baik, betul? Agar saudara dan saya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Sampai saat ini saudara boleh lihat perusahaan-perusahaan besar, mereka untuk mencari karyawan. Ya banyak orang bilang, Pak cari kerja sekarang lagi susah. Ya, tapi saya doa selama engkau bergerak dalam integritas, anak-anak Tuhan akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja akan dipromosikan Tuhan, akan naik pangkat, naik jabatan. Yang hidupnya dalam kebenaran akan dipelihara Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Ya.
Sekarang perusahaan-perusahaan itu saudara cari karyawan, ketika dia memintakan CV-nya saudara, itu harus dicantumkan apa saudara? Instagramnya, media sosialnya. Mereka akan pantau supaya nggak kecolongan. Mereka minta Instagram atau yang ada FB, Twitter, dan TikTok. Ya, kalau mereka ada media sosial minta dicantum supaya apa? Mereka bisa pantau saudara. Ya, ada beberapa waktu yang lalu saudara kejadian, ya ada 3 karyawan dia videoin. Ya, dia sedang mengolok-olok seorang ibu di bioskop. Di video itu sudah viral. Ya, akhirnya apa? Tersebar luas dan apa saudara? Perusahaan langsung menyatakan saudara mengambil sikap, dia bikin statement ya di sosial media juga bahwa ketiga karyawan ini karena ketahuan pakai seragamnya ketahuan. Ketiga karyawan ini langsung dari perusahaan menyatakan apa? Sudah tidak bekerja lagi alias dipecat. Ini bicara integritas. Saudara. Hari-hari ini saya mau katakan saudara, orang yang punya integritas, yang hidup dalam kebenaran, ya saudara akan dicari orang, saudara akan dikejar orang, saudara. Hidup dalam integritas, hidup yang jujur, hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan. Bukan hidup yang takut yaitu diancam atau yang diintimidasi. Kalau kita hidup benar, berkata benar, seringkali ada ancaman, seringkali orang gak suka, seringkali ada intimidasi saudara. Tapi biarlah integritas kita yang bisa, yang mampu mengalahkan setiap ancaman, setiap intimidasi itu. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Makanya Pak Pariyadi selalu katakan, Ibu Gembala selalu bilang, ayo Bapak Ibu, ya kita berjuang, kita hidup yang baik, kita hidup yang benar, kita hidup yang apa? Hidup yang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa saudara? Sama seperti apa zaman kisah para rasul. Kenapa saya hari ini kok bahas kisah para rasul? Dari kisah para rasul 1, udah, 2 udah, 3 udah, sekarang 4, nanti minggu depan lanjut lagi, 5 terus. Ya, kenapa? Karena setelah Pentakosta, kehidupan jemaat mula-mula itu berubah. Ya, dan ini yang saya bisa pelajari dan saya mau bagikan supaya keadaan gereja hari-hari ini jemaat itu berubah hidupnya. Setelah Pentakosta seperti apa? Mereka bergiat, mereka bertekun dalam setiap hari memecah-mecahkan roti. Itu bicara perjamuan kudus yang hari ini diajarkan di Tiberias. Saudara setiap hari untuk perjamuan kudus. Kenapa? Karena pada zaman kisah para rasul, pada zaman gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka setiap hari memecah-mecah roti. Mereka perjamuan setiap hari, hidupnya disertai tanda kuasa mujizat. Hari ini Bapak Ibu yang di Tiberias, setiap hari perjamuan, setiap hari diurapi minyak, hidupmu disertai tanda kuasa dan mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan di desa. Itu saya baru ngerti, saya baru pelajari kenapa kok Bapak Gembala, Ibu Gembala selalu mengatakan bahwa ya saya dipilih Tuhan disuruh kembalikan kuasa, mendirikan gereja seperti apa? Zaman kisah para rasul, seperti gereja mula-mula. Ternyata itu Bapak Ibu. Mereka jemaat saling apa? Saling bersahati, saling menolong, saling membangun. Mereka saling berkorban, menjual harta milik mereka setelah hidup mereka menerima Roh Kudus. Nah ini harus dilakukan. Agar saudara dan saya yang hidupnya apa? Di tengah ancaman, di tengah intimidasi, di tengah keadaan dunia, hari-hari ini membuat ya setiap orang banyak ketakutan. Gak sedikit hari-hari ini banyak orang yang mengalami penyakit anxiety. Saya apa salah sebut saya nggak tahu ya. Pokoknya ya kurang lebih itulah penyakit ketakutan yang berlebihan. Anxiety atau apa? Ya begitulah pokoknya ya. Emang lidah saya agak-agak begini saudara ya. Agak kebelibet kalau udah jam segini saudara ya. Ya, kalau dibiarin terus saudara akan menimbulkan namanya panic attack. Jadi kalau yang lain lagi ketawa-ketawa, dia sendiri bisa apa? Bisa nangis. Dia sendiri bisa apa? Bisa ketakutan, jantung berdebar-debar, keringetan dingin saudara, keringet yang gak berhenti-berhenti, pingsan. Dan sampai hari ini obat belum ada. Harus minum obat seumur hidup. Ada satu jemaat di BSD saudara, di Serpong sana. Sekali kalau dia WA, ya itu saya layani saudara. Awal-awal ya chat 200, ya sekali masuk chat 200, 300, ya masih segitu ya kita baca pelan-pelan, ya lama-lama ya mata yang normal jadi minus juga Bapak Ibu ya. Nah udah gitu saudara, ya makin lama sekali masuk chatnya 3.000. Ya saya cuma takut dia sembuh saya yang sakit. 3.000. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, 3.000 Bapak Ibu. Dia yang saya kita yang migrain Bapak Ibu. saya pernah kasih lihat istri saya baca nih yang kamu baca aja. Semua yang diceritain ketakutan. Keluarga suaminya, kejelekan ini, kejelekan itu. Sampai saya hafal Bapak Ibu. Ini lama-lama dia sehat, saya gila.
tukar pikiran. Aduh kacau, saya bilang ya kan, tolong dan Tuhan. Saya bilang, Bu doa. Biar ibu kekuatannya di dalam firman Tuhan. Biar ibu gak takut lagi, gak khawatir. Sebut, Ibu Gembala selalu bilang, kalau kita dalam keadaan masalah, kesulitan, sebut nama Yesus. Jangan sebut nama Aliong, jangan. Asyong, jangan. Meme, Ling, jangan. Yesus disebut. Karena dia sumber kekuatan. Tadi di Gading Marina ada ibu-ibu sama anaknya. Ya, saya kaget saudara. Saya pikir nggak ada masalah. Orangnya kelihatannya orang diberkati lah. Ya, ibu ini ya penampilannya kayak orang yang sukses gitu. Anaknya juga. Ya, ibunya cantik, anaknya cantik, saudara. Maju minta doa. Di Gading Marina Pak, suami saya selingkuh. Bayangin saudara. Hancur kan? Hari-hari ini banyak saudara yang masalah yang begitu sangat menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita hidup dalam kebenaran saudara. Agar apapun yang ancaman dunia, intimidasi, saudara dan saya tetap mau taat kepada Tuhan. Amen. Bukan kepada dunia. Selanjutnya lagi, yuk. Belajar dari firman Tuhan. Ketaatan Petrus dan Yohanes kepada Tuhan ditunjukkan melalui apa? Yang pertama, melalui penderitaan yang tidak menghentikan Injil. Ya, Petrus dan Yohanes walaupun diancam, walaupun ditangkap, dia nggak berhenti untuk memberitakan Injil. Malah Tuhan tambahkan jiwa 5.000 orang laki-laki. Wow, dari 3.000 langsung tambah jadi 5.000 orang baru laki-laki. Coba kita buka ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangin. Ini yang tadi saya bilang ada di Kisah Para Rasul 3 yang khotbah di depan serambi Salomo. Ketika dia sedang menceritakan kuasa Yesus, malah didatangi oleh imam-imam, kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena dari hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang sehingga apa? Jumlah mereka menjadi kira-kira berapa? Tuh, di tengah ancaman intimidasi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja. Tuhan berperang ganti kita. Katakan amin. Walaupun ada ancaman intimidasi, walaupun ada apa saudara, walaupun ada penderitaan dalam apa? Di dalam melayani, tapi itu tidak memberhentikan untuk tetap memberitakan Injil. Lihat Petrus dan Yohanes, hasilnya apa? Tuhan tambahkan. Orang yang dengar itu, yang menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Alkitab catat. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Artinya apa? Walaupun dia menghadapi apa? Ancaman, menghadapi penderitaan, harus ditangkap. Tapi gak apa-apa. Nama Yesus sudah tersebar. Nama Yesus sudah termasyhur. Nama Yesus yang memenangkan ribuan jiwa untuk menjadi warga kerajaan surga. Selanjutnya lagi, meskipun ditangkap dan diancam, Petrus dan Yohanes tidak mundur dalam memberitakan kebangkitan Yesus. Ini adalah contoh bagi kita semua untuk tetap berani menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi penolakan. Saya beberapa waktu yang lalu lewat tol itu yang baru tol Andara itu. Andara nanti yang bisa nyambung ke Bogor. Itu kan yang baru kalau nggak salah ya, tol baru. Itu bisa nyambung kan ke mana? Ke Bogor, nanti ke Cibubur ya. Nah, saudara itu tol kalau nggak salah punya yang itu pengusaha tol ya. Nah, itu dia suka ada quote-quote ya di jalan tol itu, di billboard. Itu bagus-bagus saudara. Seketika saya lewat situ ya, dibilang begini saudara. Ya, kebenaran seringkali disalahkan, tetapi kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Saya mau screenshot, udah kecepatan duluan. Saya jadi gak bisa mau screenshot gimana ya. Saya cari-cari lagi di mana-mana nggak ada. Hanya ada di tol itu. Kebenaran seringkali disalahkan, tetapi kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Benar juga. Selama kita hidup benar, kau nggak bisa dikalahin. Ragu banget nih. Takut kalah ya. Ya, sekali lagi, selama kita hidup benar,
Pak Pariaji selalu kasih tahu saya, ya Sandy, selama you hidup benar, Tuhan beri. Paling sering di dalam ruangan, kadang di dalam kamar mandi, lagi nyiapin. Saya dulu tugasnya bawa map. Kalau map itu hilang, selesai hidup saya. Langsung dikirim ke neraka gitu. Ya, pokoknya ada yang berbau map hilang, ya apa, ketinggalan, stola, Alkitab, ya ketinggalan, selesai hidup saya, saudara. Ya, itulah hidup saya ada di situ, saudara. Ya, di map kuning itu, saudara, ya, map kuning dan map biru, saudara. Ya, apalagi lagi nyiapin itu, ya, ayat yang mau dibaca, saya susun, saya siapin. Dia selalu terus. Ya, Sandy, selama you hidup benar, Tuhan pasti bela. Itu yang selalu dia katakan. Artinya dia percaya bahwa sama orang-orang yang hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal dia. Tuhan bela, Tuhan tolong. Kelihatannya walaupun manusia nggak tolong, manusia nggak bela, jangan kecewa. Karena Tuhan sesungguhnya yang menjadi pembela buat saudara dan saudara. Sama kayak Petrus dan Yohanes, yang bela siapa? Tuhan. Yang penting hari ini ketaatan kita kepada Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Ya, walaupun ada ancaman, intimidasi, jangan pernah berhenti. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, ya, memberitakan Injil. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, ya, ketaatan Petrus, ya, dan Yohanes kepada Tuhan ditunjukkan melalui apa? Melalui keberanian dalam bersaksi tentang kuasa nama Yesus. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Perhatikan, mereka disidang di Yerusalem. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Yesus, itu disidang di Yerusalem. Ya, sama percis ini Bapak Ibu, muridnya ya diadili sama seperti gurunya. Ya, dan di ayat yang ke-6, dengan imam besar Kayafas, ya, Kayafas, Yohanes, Alexander, ya, bukan Simanjuntak Bapak Ibu, ya, salah lagi, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ini ibaratnya udah master-masternya semua yang menghakimi Petrus dan Yohanes. Bayangin, udah ahli-ahli Taurat, udah tua-tua, ya, udah pemimpin-pemimpin Yahudi, semua nih. Dan zaman dulu kalau diadili, itu orang duduk di tengah, itu ngelingker. Yang mengadili, menghakimi itu duduknya melingkar di sekitaran mereka. Jadi begini, saudara. Ini kita di sini duduk. Beda kalau zaman sekarang ada sekat, ada jarak. Ya kan? Zaman dulu enggak, udah siap-siap habis disikat, Bapak Ibu. Itu yang dialami Petrus dan Yohanes, saudara. Tapi ayat yang ke-7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Bayangin, Petrus ada keberanian ngomong di depan para sesepuh, para master semua, para siapa? Para hakim-hakim, orang-orang hebat. Tapi Petrus berani ngomong. Ya, karena apa? Hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Berani untuk bersaksi, ya, di ayat yang ke-9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan. Petrus bilang, Petrus cerita di tengah sidang itu. Petrus bersaksi di tengah sidang. Tuh orang Nazaret yang kamu salibkan. Nyindir lagi, nyindir. Ya, Petrus nyindir, tuh orang Nazaret yang kamu salibkan. Tapi yang Allah bangkitkan, dia gak mati, tapi Allah bangkit. Tapi Yesus bangkit. Allah membangkitkan di Yesus. Ya, dia bukan mati. Ya, sehingga apa? Dalam nama Yesus itulah orang yang lumpuh ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Gak terbantahkan, ya. Dan di ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, Petrus nyerempet lagi, ya, kayak nyentil, supaya apa? Supaya dia bertobat. Semua ahli-ahli berani loh Bapak Ibu, ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan perhatikan ayat 12, ini yang luar biasa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow.
Petrus berani ngomong, gak ada juru selamat yang lain. Juru selamat cuma satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Slide selanjutnya lagi. Keberanian adalah hasil dari pengakuan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Selama hari ini Bapak Ibu gak ninggalin Yesus, saudara percaya, maka saudara akan diselamatkan. Saudara akan beroleh hidup kekal dalam gereja surga. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, tapi akan beralih, akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi kalau saudara tinggalin Yesus, mohon maaf, selesai. Jangan pernah tinggalin Yesus. Apapun keadaan, apapun ancaman, intimidasinya, jangan pernah. Karena apa? Di luar Yesus, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Itu janjinya. Jadi jangan berharap di luar Yesus bisa sukses. Kalau mau sukses, berhasil, mau dipakai Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hiduplah di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga, ya, Petrus, apa yang kita bisa pelajari ya dari Petrus dan Yohanes, saudara? Ketaatan Petrus dan Yohanes kepada Tuhan dibuktikan, ditunjukkan melalui apa? Pelayanan kuasa, mujizat dalam nama Yesus yang tak terbantahkan. Bilang sama saya, tak terbantahkan. 1, 2, 3, tak terbantahkan. Ya, jadi dibuktikan ketaatannya dia lewat apa? Lewat pelayanan kuasa mujizat yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Dia menyembuhkan dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Dia berkhotbah, dia bersaksi, dia menceritakan siapa itu Yesus dengan penuh keberanian. Dulu yang Yesus dia sangkal, dulu yang Yesus dia rendahkan, yang dia hina-hina, tetapi dia berubah, dia berbalik, dia menjadi percaya, dia menjadi menceritakan siapa itu Yesus, siapa itu juru selamat dunia, saudara. Ada keberanian. Ya, coba kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 18. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Perhatikan saudara, di sini dibilang orang biasa. Jadi para hakim-hakim itu semua melihat Petrus dan Yohanes orang biasa. Di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah idiotes, atau bahasa Indonesianya idiot, mohon maaf, orang bodoh. Jadi Petrus dan Yohanes di hadapan hakim-hakim, bayangin saudara, di hadapan hakim-hakim, di mata hakim-hakim, Yohanes dan Petrus orang bodoh. Dalam bahasa Yunaninya idiotes. Ya, tadi dibilang saudara, yang orang biasa, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantai. Hakim-hakim gak bisa kasih konsekuensi apapun. Yang tadinya mau cari-cari kesalahan, karena orang yang lumpuh itu udah berdiri. Inilah mujizat yang tak terbantahkan. Katakan amin. Udah berdiri. Emang dia belaga gitu. Emang dia ada knockdownnya kakinya. Oh iya, disetel dulu ya. Ayo berdiri. Enggak. Emang ini tadinya dia lumpuh. Dia terbaring di depan pintu gerbang indah. Saudara nanti baca Kisah Para Rasul 3. Benar-benar di sana cuma mengharapkan belas kasihan, mengharapkan sedekah. Tapi Tuhan mau buat yang luar biasa. Lewat apa? Lewat Petrus dan terhadap orang yang lumpuh ini. Tuhan bisa aja kasih emas dan perak. Tuhan bisa aja kasih sedekah untuk kecukupan makan, minum, pakai si orang lumpuh ini. Tapi Tuhan mau menyembuhkan secara total. Tuhan mau pulihkan kehidupan yang lumpuh ini secara total, saudara. Bukan hanya mengharapkan belas kasihan orang. Seringkali kita mengharapkan belas kasihan manusia. Tapi tahukah saudara, ketika engkau cari Tuhan, dia mau pulihkan secara total kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya semakin yakin, semakin percaya. Ya, bahwa apa? Mujizat yang terjadi dalam hidup kita itu nggak bisa terbantahkan. Itu karena apa? Karena mutlak kuasa di dalam nama Yesus. Karena saudara dan saya orang-orang yang percaya kuasa di dalam nama Yesus. Ya, makanya si Petrus bilang apa? Aku nggak punya emas dan perak, tapi apa yang aku punya? Kuasa dalam nama Yesus. Berjalanlah, berjalan. Seketika itu juga orang yang lumpuh itu berjalan. Itu mujizat yang tidak terbantahkan. Sampai hakim-hakim aja, orang-orang tua-tua di sana, saudara, di dalam ruang sidang itu, mereka bingung. Kita mau pakai cara apa lagi untuk kita mendakwa, untuk kita menghakimi ini si Petrus sama Yohanes? Coba kita lihat tadi ayat keempat. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Petrus, Yohanes dan orang lumpuh disuruh keluar.
ayat 16, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap Allah? Jadi mereka bingung. Makanya saya percaya orang yang jahat itu akan dipermalukan oleh Tuhan dengan sendiri. Orang yang jahat, yang punya niat jahat, yang punya niat gak benar, makanya kita tolak setiap perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik. Katakan amin. Karena ini seperti ini, hakim-hakim tua-tua, mereka punya niatan yang gak baik, mau cari-cari kesalahan orang. Sehingga apa? Tuhan permalukan sendiri. Dia kebingungan, gimana ya? Tuh ayat yang dan setelah mereka menyuruh Rasul itu dan berkata, tindakan apakah yang harus kami ambil orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok. Tuh, mengadakan mujizat. Emang mereka mengakui bahwa Petrus, Yohanes telah melakukan mujizat yang menyolok. Artinya apa? Diakui mujizat ini terjadi dan tidak terbantahkan. Katakan amin. Mereka mengakui loh, para tua-tua ini, para imam, para hakim-hakim ini, ya, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkal. Tuh dia tidak dapat menyangkal. Ayat yang 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas sosial di antara orang banyak, masih ada akal busuk, masih ada akal-akal jahat tuh masih ada, nggak habis akal nih. Baiklah kita mengancam tuh. Dia akhirnya mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kira-kira Petrus sama Yohanes mau nggak? Diancam, disuruh jangan lagi kamu menyebut nama Yesus. Kira-kira sebelum kita bahas selanjutnya, menurut saudara kira-kira Petrus sama Yohanes mau diancam begini? Mau? Tidak. Coba saudara. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan di dalam nama itu terdapat kuasa dan mujizat yang tak terlalu. Saya ingat di sini saudara, namanya Pak Sumono, orangnya tinggi, rambutnya warna putih, kayak bihun, sakit putih saudara. Di sini sakit kanker kelenjar getah bening, benjolannya seperti bola golf tuh ya, bulat-bulat di sini. Dia datang dari Singapura, dokter vonis harus operasi. 2 minggu harus kembali. Dia minta waktu 2 minggu pulang ke Indonesia untuk ketemu Pak Pariaji. Dia WA saya lewat istri, tolong Pak Sandi minta didoakan Pak Pariaji. Saya bilang ibu datang aja ke Balai Sarbini, ikut altar call. Saya selama ikut Pak Pariaji nggak pernah mengkhususkan, menspesialkan. Saya paling takut kalau nggak disuruh beliau. Saya nggak pernah nyodor-nyodorin orang bawa masuk. Ayo bu, Pak bu, serombongan masuk bu, situ bu. Ayo kita kongko-kongko, ayo sini masuk. Bisa mati saya Bapak Ibu, bisa kan neraka cepat itu saudara. Ya, saya nggak pernah bahas kalau nggak ada perintah. Saya orangnya protokoler. Makanya sampai istri saya bilang, kamu terlalu kaku. Terserah. Pokoknya saya bukan cari aman, tapi saya taat. Ya, sama apa yang diperintahkan oleh Bapak Gembala itu buat saya sangat penting saudara. Saya mau lakukan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ya udah ketemu di sini, bener Altanto. Ya, saya belum pernah lihat bapaknya saudara. Ya, cuman saya begitu saya altar call sama Bapak Pariaji, ya, si bapak ini pakai baju batik sama istrinya, rambutnya putih, dia langsung teriak, Pak Sandi. Saya kaget kan saudara. Kalau didengar bapak nih bisa gawat, saya bilang. Orang mah yang biasa yang teriak nyebut Pak Pariaji, karena di sini Pak Pariaji, Pak minyak Pak. Di sini Pak Sandi. Waduh, selesai deh saya bilang. Perasaan gak enak ya. Dan dia bilang Pak Sandi, saya bilang Pak Suhono. Dia bilang lagi Pak Sandi, Pak Suhono. Saya langsung ngomong, Pak, ini yang kanker kelenjar getah bening. Bapak ini kasih anggur deh kan, darah Yesus, darah kebangkitan, darah hidup. Yuk kembali ke Singapura, periksa dokter, sembuh, terima mujizat. Dia periksa saudara, ya datang ke Singapura. Tapi saya ingat saudara, sebelum dia selesai dia minum perjamuan kudus, saya kan ajak Pak Pariaji nih mau ke sini saudara, ya kan. Nah, pas saya jalan saudara, Pak Pariaji nggak jalan, berhenti. Ternyata apa? Si bapak ini tarik jas Pak Pariaji. Asalku jaman saja sembuh. Wah, gimana dahsyatnya. Saya cerita sama bapak ketawa saudara. Ya itu gimana besar. Dia tarik jas bapak, pantesan bapak nggak maju. Ketahan ke sini. Jasnya asalku jaman saja. Tapi itu loh saudara, iman itu kadang yang luar biasa. Dia periksa ke Singapura, ya, dan dokter pertama kali ketemu dia langsung ambil tangan, langsung cek. Kenapa saudara? Dokter bingung.
Itu yang bola-bola banyak itu kemana? Karena hilang. Dan dokter suruh ngecek lab, kankernya negatif, nggak ditemukan. Itu mujizat yang tak terbantah. Jadi hari ini apapun mujizat yang saudara alami, itu nggak bisa dibantah. Karena itu kuasa dalam nama Yesus yang dinyatakan dalam hidup saudara. Agar semakin banyak orang percaya, agar semakin banyak orang mengenal Yesus. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi kita rindu banyak orang diselamatkan, jiwa-jiwa menjadi warga kerajaan surga. Kita beri tepuk tangan. Yang terakhir, yuk pemusik leader maju ke depan. Yang terakhir, yang keempat, ya, ketaatan Petrus dan Yohanes ditunjukkan melalui komitmen yang teguh dalam kesetiaan mempertahankan iman. Ya, sekali lagi, komitmen yang teguh dalam kesetiaan mempertahankan iman. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 22. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 22. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Nah ini, Petrus dan Yohanes menjawab, ya, silakan kamu putuskan sendiri. Tuh, makin berani lagi Bapak Ibu. Petrus sama Yohanes makin berani lagi. Udah diancam kan tadi? Betul? Diancam kan tadi? Diancam apa? Supaya jangan nyebut nama Yesus. Tapi apa? Lihat, tuh, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Hebat. Ada satu keberanian yang luar biasa. Ya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Ya benar. Mereka nggak mungkin nggak nyebut nama Yesus. Orang kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Ya. Dan yang telah kami dengar, ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Perhatikan, ya, mereka semakin keras mengancam Petrus dan Yohanes, tetapi akhirnya apa Bapak Ibu? Tetapi akhirnya apa? Mereka melepaskan juga. Artinya apa saudara? Ketaatan kepada Tuhan, bukan kepada dunia, itu memberikan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Itu yang dilakukan. Tuhan berperang ganti Petrus dan Yohanes. Ketika ada ketaatan, ketika hidup dalam kebenaran, endingnya lihat. Orang berusaha boleh cari-cari kesalahan saudara. Orang berusaha boleh fitnah saudara. Orang berusaha boleh jatuhin saudara. Selama engkau benar di mata Tuhan, Tuhan yang akan berperang untuk membela saudara. Jangan pernah takut terhadap ancaman, terhadap intimidasi apapun. Sampai hari ini teruslah berjuang, teruslah berusaha. Terjadi orang-orang yang hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Lanjut. Keberanian untuk berkata kami harus taat kepada Allah daripada kepada manusia adalah buah dari iman yang teguh dan pengalaman pribadi dengan Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah panggilan tertinggi kita. Kesimpulan, keberanian kita untuk berbicara tentang Yesus harus didasarkan pada ketaatan Allah. Ya, harus didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, bukan pada ketakutan terhadap manusia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat siang. Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih.